Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yang mana pada hari ini kami akan membahas tentang peredaran darah 2. Anggota kelompok 3 itu sendiri terdiri dari saya, Ici Nuri Fadilah, dan 2 rekan saya, yaitu Irfan Fadilah dan Rehana Fadilah. Nah, dalam topik sistem peredaran darah 2 ini, kami akan membahas tentang yang pertama, pengertian darah dan fungsi darah bagi tubuh manusia. Yang kedua, komponen penyusun darah manusia. Yang ketiga, mekanisme pembekuan darah. Yang keempat, kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Dan yang kelima, penerapan teknologi terkait sistem peredaran darah pada manusia. Yang terakhir itu tindakan preventif terhadap upaya menjaga kesehatan pada sistem peredaran darah manusia. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian darah dan fungsi darah bagi tubuh manusia. Pengertian darah itu sendiri merupakan darah merupakan suatu cairan yang berada di dalam tubuh dan mengalir melalui pembuluh darah yang mengedarkan oksigen sari-sari makanan melalui pembuluh darah yang dibutuhkan lainnya ke dalam jaringan dan membawa karbon dioksida dan hasil limbah tubuh lainnya untuk dikeluarkan. Selanjutnya yaitu fungsi darah. Yang pertama itu fungsi sebagai distribusi, yaitu terdiri dari transportasi gas, pernapasan, kemudian pengangkutan sisa metabolik, kemudian mengedarkan sari-sari makanan, dan mengedarkan hormon. Selanjutnya fungsi regulatori yang terdiri dari yang pertama memelihara temperatur tubuh, yang kedua memelihara pH normal, kemudian menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga yaitu fungsi proteksi yang terdiri dari yang pertama mencegah infeksi atau antibodi dan yang kedua menyembuhkan luka. Materi selanjutnya yaitu komponen penyusun darah. Nah, darah ini terdiri dari sel darah dan plasma darah. Yang mana sel darah terdiri dari 3 jenis sel darah. Yang pertama itu eritrosit, yang kedua leukosit, dan yang ketiga trombosit. Nah, untuk eritrosit sendiri itu volume darahnya bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Pada laki-laki dewasa itu sekitar 47%, kemudian pada wanita itu 42%. Nah, di sini teman-teman juga bisa memperhatikan komponen-komponen darah yang terdapat pada manusia. Yang warna putih itu merupakan plasma darah yang komposisinya itu 55% dari komponen darah tubuh, kemudian ada leukosit, kemudian eritrosit sekitar 45%. Yang pertama, kita bahas dulu penjelasannya, yaitu tentang plasma darah. Nah, plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang menjadi medium sel-sel darah, di mana sel darah ditutup yang bertugas membawa sel-sel darah. Nah, komposisi dari plasma darah ini ada air, kemudian bahan-bahan pelarut berupa protein plasma, albumin, globulin alfa, beta, kemudian globulin lambda, kemudian fibrinogen. Selanjutnya itu bahan nitrogen non-protein,
berupa urea, asam urat, kreatinin, dan amonium. Selanjutnya yaitu nutrien yang terdiri dari glukosa, asam lemak, dan kolesterol. Selanjutnya, komposisinya elektrolit yang terdiri dari ion kation dan anion, yang mana kation itu terdiri dari natrium, kalium, kalsium, magnesium. Kemudian anion itu terdiri dari klorin, fosfor, sulfat, dan bikarbonat. Kemudian komposisi selanjutnya itu gas pernapasan yang terdiri dari oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir itu ada hormon berupa steroid dan tiroid. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan bagaimana masing-masing komposisi dari darah manusia. Next. Selanjutnya kita masuk kepada sel darah. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang eritrosit. Nah, eritrosit ini terdapat di pembuluh darah dengan komponen dasar berupa hemoglobin yang mengandung unsur besi. Kemudian sel eritrosit ini dihasilkan kalau pada bayi itu pada hati, kalau orang dewasa berupa sumsum tulang belakang. Nah, bentuknya itu bikonkav dan tidak memiliki inti. Umurnya 120 hari, kemudian selanjutnya itu fungsi eritrosit. Nah, sel-sel darah merah mentransport oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan hemoglobin terhadap oksigen. Selanjutnya, hemoglobin sel darah merah berikatan dengan karbon dioksida untuk ditransport ke paru-paru. Tetapi sebagian besar karbon dioksida yang dibawa plasma berada dalam bentuk ion bikarbonat. Selanjutnya, sel darah merah berperan penting dalam pengaturan pH darah karena ion bikarbonat. Sel darah selanjutnya yaitu leukosit, yang mana leukosit ini terdapat di dalam pembuluh darah dan di luar pembuluh darah. Nah, leukosit ini dihasilkan di sumsum merah, limfa, dan kelenjar-kelenjar getah bening. Selanjutnya, bentuk leukosit ini tidak tetap atau bersifat amoeboid dan tidak berpigmen. Kemudian berinti satu. Selanjutnya, fungsi dari leukosit itu sendiri yaitu yang pertama, mengatasi inflamasi dan imunitas. Selanjutnya, memakan benda asing atau fagositosis yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, limfosit T membunuh sel secara langsung atau membentuk limfokins, suatu substan yang memperkuat aktivitas sel fagosit. Kemudian menghasilkan antibodi, dan yang terakhir itu tempat penyimpanan berbagai material biologis seperti histamin, serotonin, dan heparin. Material ini sangat penting dalam suplai darah ke jaringan. Nah, kemudian jenis-jenis leukosit, ada yang berinti besar dan ada yang berinti kecil. Kalau dia berinti besar disebut juga dengan granulosit, yang terbagi juga atas dua, yang bergerak cepat yaitu limfosit dan bergerak lambat monosit. Kemudian yang berinti kecil atau granulosit yang terdiri atas neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sel darah selanjutnya yaitu trombosit atau keping darah. Nah, trombosit ini terdapat dalam pembuluh darah, dihasilkan oleh sumsum tulang belakang, dan bentuknya itu berbentuk bulat, bulat lonjong, atau spindel, atau berbentuk cakram. Umurnya 5-9 hari dan tidak memiliki inti. Nah, fungsi dari trombosit, yang pertama fungsinya berkaitan dengan pembekuan darah dan hemositosis. Selanjutnya merangsang pengerutan pembuluh darah sehingga terjadi penyempitan ukuran lubang pembuluh darah. Selanjutnya masa hidupnya 5-9 hari.
Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perbandingan sel-sel darah. Nah, di sini terdapat kategori. Yang pertama, berdasarkan tempatnya, eritrosit itu dihasilkan di sumsum tulang, leukosit di sumsum tulang dan buku limfa, sedangkan trombosit itu di sumsum tulang. Nah, untuk produksinya itu sendiri, eritrosit diproduksi, sekali produksi itu kira-kira 5 juta per mm kubik, kemudian leukosit 7.000 mm kubik, dan trombosit 2-4. Selanjutnya ukurannya, kalau eritrosit itu bulat pipih dan bikonkav, sedangkan leukosit itu tidak beraturan, trombosit juga tidak beraturan. Kemudian strukturnya, kalau eritrosit itu dia mengandung hemoglobin, kemudian tidak memiliki nukleus. Kalau leukosit itu ada nukleus tanpa hemoglobin, sedangkan trombosit itu tanpa nukleus dan tanpa hemoglobin. Nah, berdasarkan fungsinya, kalau eritrosit itu membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh serta mengedarkan sari-sari makanan. Sedangkan leukosit itu menghasilkan antibodi untuk membunuh kuman atau fagosit yang masuk ke dalam tubuh. Yang terakhir itu trombosit, fungsinya untuk berperan penting dalam pembekuan darah. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raihana Fadilah. Kepada Raihana, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembekuan darah dan penyakit pada peredaran darah. Yang pertama yaitu proses pembekuan darah. Gambarnya sebagai berikut. Bisa sama-sama kita saksikan. Next. Selanjutnya ini ada skema proses pembekuan darah. Yang pertama itu terjadi luka. Itu trombositnya pecah, mengeluarkan trombokinase, lalu trombokinase dibantu oleh ion Ca+ mengaktifkan protrombin, lalu protrombin menghasilkan trombin, dan dibantu oleh ion Ca+ mengaktifkan fibrinogen, lalu fibrinogen menjadi benang fibrin, dan terakhir barulah luka tertutup. Next. Next. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu tekanan darah tinggi atau sering juga kita sebut dengan hipertensi. Tekanan darah adalah pengukuran seberapa banyak kekuatan yang digunakan untuk memompa darah melalui pembuluh arteri. Jika kamu memiliki tekanan darah tinggi disebut juga dengan hipertensi. Itu berarti kekuatannya lebih tinggi dari yang seharusnya. Kondisi ini dapat merusak jantung dan menyebabkan penyakit jantung, stroke, atau penyakit ginjal. Namun, gejala tekanan darah tinggi seringkali tidak disadari. Selanjutnya, aterosklerosis dan penyakit arteri koroner. Aterosklerosis atau dikenal sebagai pengerasan arteri terjadi ketika plak menumpuk di dinding arteri dan akhirnya menghalangi aliran darah. Plak itu terbentuk dari kolesterol, lemak, dan kalsium. Penyakit arteri koroner menunjukkan bahwa penumpukan arteri telah menyebabkan arteri mengeras. Hal ini dapat membuat bekuan darah berisiko menyumbat arteri. Selanjutnya, serangan jantung. Serangan jantung terjadi jika jantung tidak dapat mendapatkan cukup pasokan darah, misalnya karena penyumbatan pada arteri. Kondisi ini dapat merusak otot jantung dan merupakan keadaan darurat medis. Selanjutnya adalah gagal jantung. Gagal jantung terjadi saat otot jantung melemah atau rusak, sehingga tidak bisa lagi memompa volume darah yang dibutuhkan ke seluruh tubuh. Gagal jantung biasanya terjadi jika ada masalah jantung lainnya, seperti serangan jantung atau penyakit arteri koroner. Selanjutnya, itu adalah stroke.
Stroke sering terjadi ketika gumpalan darah menyumbat arteri di otak dan mengurangi suplai darah. Namun kondisi ini juga bisa terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah. Kedua kondisi tersebut mencegah darah dan oksigen mencapai otak. Akibatnya bagian otak kemungkinan besar akan rusak. Yang selanjutnya aneurisma aorta. Aneurisma aorta adalah gangguan sistem peredaran darah yang mempengaruhi arteri utama di tubuh. Artinya, dinding arteri telah melemah sehingga memungkinkannya melebar atau mengembung. Arteri yang membesar bisa pecah dan menjadi keadaan darurat medis. Selanjutnya, penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer adalah aterosklerosis yang terjadi di ekstremitas, biasanya di kaki. Kondisi ini dapat mengurangi aliran darah ke kaki, jantung, dan otak. Jika mengidap penyakit arteri perifer, seorang berisiko lebih besar terkena penyakit sistem peredaran darah lainnya. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan. Kepada Irfan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rahana telah menyampaikan materinya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu perihal poin yang kelima, penerapan teknologi terkait sistem peredaran darah pada manusia dan tindakan preventif terhadap menjaga kesehatan pada sistem peredaran darah manusia. Baik, yang pertama yaitu elektrokardiograf atau ECG. ECG merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui struktur internal peredaran darah, diagnosis adanya gumpalan darah, arah aliran darah, gerakan jantung, dan pembuluh darah besar. Selanjutnya yang kedua ada angioplasti, yang merupakan teknologi membuka aliran darah yang tersumbat oleh timbunan lemak dengan menggunakan balon yang dimasukkan pada kateter. Selanjutnya yang ketiga yaitu operasi bypass jantung, yang mana operasi ini dilakukan kepada penderita penyakit jantung koroner atau PJK. Operasi ini bertujuan untuk mengembalikan pasokan darah ke jantung dengan cara membuat saluran baru. Selanjutnya yaitu transplantasi jantung, yang merupakan teknik penggantian jantung yang rusak dengan menggunakan jantung berasal dari donor. Adapun yang selanjutnya untuk penerapan teknologi ada terapi gen. Terapi gen ini digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan yang membawa penyakit. Selanjutnya ada radioactive scanning, merupakan teknologi yang bisa mendeteksi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif ke dalam tubuh pasien. Selanjutnya ada pacemaker, merupakan alat pemacu detak jantung untuk menstabilkan detak jantung dengan memberi impuls listrik berkekuatan ringan. Selanjutnya, poin yang keenam adalah tindakan preventif atau pencegahan terhadap menjaga kesehatan pada sistem peredaran darah manusia. Di sini ada beberapa tindakan, yaitu pertama mengkonsumsi makanan yang memperlancar peredaran darah. Makanan dapat mempengaruhi sistem darah manusia dengan beberapa cara. Buah delima, cabai, dan sayuran berdaun hijau mengandung nitroksida yang dapat melebarkan pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir lebih efektif. Untuk menunjang kesehatan pembuluh darah dan mencegah penyumbatan oleh kolesterol, kita dapat mengkonsumsi ikan yang kaya asam lemak omega 3. Sertakan juga mengkonsumsi makanan yang kaya oksigen seperti bawang bombay, buah-buahan sitrus, serta berbagai jenis buah beri untuk melindungi pembuluh darah dari radikal bebas. Selanjutnya tindakan yang kedua yaitu menghindari kebiasaan merokok. Menghindari kebiasaan merokok adalah salah satu kunci melancarkan peredaran darah. Rokok mengandung berbagai bahan aktif yang berbahaya dan salah satunya adalah nikotin. Bahan ini terdapat pada semua jenis rokok, baik itu rokok tradisional, rokok elektrik, hingga rokok tanpa asap. Paparan nikotin pada tubuh Anda dapat merusak pembuluh darah dan mengentalkan darah sehingga sirkulasinya menjadi terganggu. Selanjutnya tindakan yang ketiga yaitu menjaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal akan melindungi kita dari risiko obesitas. Obesitas tidak hanya menghambat sistem peredaran darah, tetapi juga memicu penumpukan plak pada pembuluh arteri. Akibatnya, kita akan berisiko lebih tinggi mengalami serangan jantung, stroke, dan penyakit jantung koroner. Agar bisa memperoleh berat badan yang ideal,
Kita perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan menghindari jenis makanan yang meningkatkan kolesterol jahat pada tubuh. Selanjutnya, tindakan yang keempat yaitu olahraga yang rutin atau olahraga yang teratur. Tubuh membutuhkan lebih banyak pasokan oksigen agar fungsinya tetap optimal selama berolahraga. Maka dari itu, jantung memberikan respon dengan memompa lebih banyak darah ke seluruh tubuh sehingga melancarkan peredaran darah kita. Olahraga yang secara rutin dapat meningkatkan kemampuan pembuluh darah untuk melebar dan bekerja dengan lebih efektif. Selanjutnya, tindakan yang kelima yaitu mengelola stres. Saat tubuh kita mengalami stres, pembuluh darah akan mengalami penyempitan sehingga sirkulasi darah menjadi terganggu. Stres memang tidak dapat dihindari, tetapi kita dapat melakukan beberapa cara untuk mengelolanya agar tidak menjadi berlarut-larut. Selain cara populer seperti meditasi dan teknik pernapasan, kita bisa melakukan beragam hal yang disukai, misalnya mendengarkan musik, meminum teh hangat, melakukan yoga, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian penyampaian dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih penyampaian materi dari Irfan. Nah, dengan berakhirnya penyampaian seluruh materi pada hari ini, maka berakhir pula presentasi kami dari kelompok 3. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.